Baik, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Bilangan 7 ayat 1 sampai 25. Beginilah pembacaan kebenaran firman Tuhan. Pada waktu Musa selesai mendirikan kemah suci, diurapinya dan dikuduskannya lah itu dengan segala perabotannya, juga mezbah dengan segala perkakasnya. Dan setelah diurapi dan dikuduskannya semuanya itu, maka para pemimpin Israel, para kepala suku mereka, mempersembahkan persembahan. Mereka itu ialah para pemimpin suku yang bertanggung jawab atas pencatatan itu, sebagai persembahan dibawa mereka ke hadapan Tuhan. 6 kereta beratap dengan 12 ekor lembu, 1 kereta untuk kedua orang pemimpin dan 1 ekor lembu untuk 1 orang pemimpin. Lalu mereka membawa semuanya itu ke depan kemah suci. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, "Terimalah semuanya itu dari mereka, supaya dipergunakan untuk pekerjaan pada kemah pertemuan. Berikanlah semuanya itu kepada orang Lewi, sesuai dengan keperluan pekerjaan masing-masing." Lalu Musa menerima kereta-kereta dan lembu-lembu itu dan memberikannya kepada orang Lewi. Dan kereta dengan 4 ekor lembu diberikannya kepada Bani Gerson sesuai dengan keperluan pekerjaan mereka. Dan 4 kereta dengan 8 ekor lembu diberikannya kepada Bani Merari sesuai dengan keperluan pekerjaan mereka di bawah pimpinan Itamar, anak Imam Harun itu. Tetapi kepada Bani Kehat tidak diberikannya apa-apa, karena pekerjaan mereka ialah mengurus barang-barang kudus yang harus diangkut di atas bahunya. Lalu para pemimpin mempersembahkan persembahan pentabisan mezbah. Pada hari mezbah itu diurapi, para pemimpin membawa persembahan mereka ke depan mezbah itu. Tuhan berfirman kepada Musa, "1 pemimpin setiap hari haruslah mempersembahkan persembahannya untuk mentabiskan mezbah itu. Yang mempersembahkan persembahannya pada hari pertama ialah Nahason bin Aminadab dari suku Yehuda. Persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 sikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak, 70 sikal beratnya, ditimbang menurut sikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak untuk korban sajian, 1 cawan 10 sikal emas beratnya, berisi ukupan, seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan dan seekor domba berumur setahun untuk korban bakaran, seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Nahason bin Aminadab. Pada hari kedua Netanel bin Juar, pemimpin suku Isakar, mempersembahkan persembahan. Sebagai persembahannya dipersembahkannya 1 pinggan perak, 130 sikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak, 70 sikal beratnya, ditimbang menurut sikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak untuk korban sajian, 1 cawan, 10 sikal emas beratnya, berisi ukupan, seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor domba berumur setahun untuk korban bakaran. Seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Netanel bin Juar. Pada hari ketiga, pemimpin Bani Jebulon, Eliab bin Helon, persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 sikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak, 70 sikal beratnya, ditimbang menurut sikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak untuk korban sajian. Demikian.
Saya akan lanjutkan. Satu cawan 10 sikal emas beratnya, berisi ukupan, seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor domba berumur setahun untuk korban bakaran, seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan untuk korban keselamatan, 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Eliab bin Helon. Pada hari keempat, pemimpin Bani Ruben, Elisur bin Shedeur. Persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 sikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak, 70 sikal beratnya, ditimbang menurut sikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak untuk korban sajian. 1 cawan, 10 sikal emas beratnya, berisi ukupan, seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor domba berumur setahun untuk korban bakaran, seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan untuk korban keselamatan, 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Elisur bin Shedeur. Pada hari kelima, pemimpin Bani Simeon, Selumel bin Jurishyadai. Persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 sikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak, 70 sikal beratnya, ditimbang menurut sikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak untuk korban sajian, 1 cawan, 10 sikal emas beratnya, berisi ukupan, seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor domba berumur setahun untuk korban bakaran, seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan untuk korban keselamatan, 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Selumel bin Jurishyadai. Pada hari keenam, pemimpin Bani Gad, Eliasaf bin Rehuel. Persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 sikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak, 70 sikal beratnya, ditimbang menurut sikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak untuk korban sajian. 1 cawan, 10 sikal emas beratnya, berisi ukupan, seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor domba berumur setahun untuk korban bakaran, seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan untuk korban keselamatan, 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Eliasaf bin Rehuel. Pada hari ketujuh, pemimpin Bani Efraim, Elisama bin Amihud. Persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 sikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak, 70 sikal beratnya, ditimbang menurut sikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak untuk korban sajian. 1 cawan, 10 sikal emas beratnya, berisi ukupan, seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor domba berumur setahun untuk korban bakaran, seekor kambing jantan
untuk korban penghapus dosa, dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Elisama bin Amihud. Pada hari ke-8, pemimpin Bani Manasye, Gamaliel bin Pedasur. Persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 shikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak, 70 shikal beratnya, ditimbang menurut shikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak untuk korban sajian, 1 cawan, 10 shikal emas beratnya, berisi ukupan, 1 ekor lembu jantan muda, 1 ekor domba jantan, dan 1 ekor domba berumur setahun untuk korban bakaran, 1 ekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan untuk korban keselamatan, 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Gamaliel bin Pedasur. Pada hari ke-9, pemimpin Bani Benyamin, Abidan bin Gideoni, persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 shikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak, 70 shikal beratnya, ditimbang menurut shikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak untuk korban sajian. 1 cawan 10 shikal emas beratnya berisi ukupan. 1 ekor lembu jantan muda, 1 ekor domba jantan, dan 1 ekor domba berumur setahun untuk korban bakaran. 1 ekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa. Dan untuk korban keselamatan, 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Abidan bin Gideoni. Pada hari ke-10, pemimpin Bani Dan, Ahiezer bin Amisyaddai. Persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 shikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak, 70 shikal beratnya. Ditimbang menurut shikal kudus, keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak untuk korban sajian. 1 cawan 10 shikal emas beratnya, berisi ukupan. 1 ekor lembu jantan muda, 1 ekor domba jantan, dan 1 ekor domba berumur setahun untuk korban bakaran. 1 ekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa. Dan untuk korban keselamatan, 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Ahiezer bin Amisyaddai. Pada hari ke-11, pemimpin Bani Asher, Pagiel bin Okran. Persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 shikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak, 70 shikal beratnya. Ditimbang menurut shikal kudus, keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak untuk korban sajian. 1 cawan 10 shikal beratnya berisi ukupan. 1 ekor lembu jantan muda, 1 ekor domba jantan, dan 1 ekor domba berumur setahun untuk korban bakaran. 1 ekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan untuk korban keselamatan, 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Pagiel bin Okran. Pada hari ke-12, pemimpin Bani Naftali, Ahira bin Enan. Persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 shikal timbangannya,
dan 1 bokor penyiraman dari perak 70 sikal beratnya, ditimbang menurut sikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak untuk korban sajian. 1 cawan 10 sikal emas beratnya berisi ukupan. 1 ekor lembu jantan muda, 1 ekor domba jantan, dan 1 ekor domba berumur setahun untuk korban bakaran. 1 ekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Ahira bin Enan. Itulah persembahan pentahbisan mezbah pada hari mezbah itu diurapi dari pihak para pemimpin Israel, yaitu 12 pinggan perak, 12 bokor penyiraman dari perak, 12 cawan emas. Beratnya tiap-tiap pinggan adalah 130 sikal perak, dan beratnya tiap-tiap bokor penyiraman adalah 70 sikal. Segala perak perkakas-perkakas itu ada 2.400 sikal beratnya, ditimbang menurut sikal kudus. Selanjutnya, 12 cawan emas berisi ukupan, tiap-tiap cawan 10 sikal beratnya, ditimbang menurut sikal kudus. Segala emas cawan itu ada 120 sikal beratnya. Segala hewan untuk korban bakaran itu ialah 12 ekor lembu jantan, 12 ekor domba jantan, 12 ekor domba berumur setahun dengan korban sajiannya, juga 12 ekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa. Segala hewan korban keselamatan itu ialah 24 ekor lembu jantan, 60 ekor domba jantan, 60 ekor kambing jantan, 60 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan pentahbisan mezbah, sesudah mezbah itu diurapi. Apabila Musa masuk ke dalam kemah pertemuan untuk berbicara dengan dia, maka ia mendengar suara yang berfirman kepadanya dari atas tutup pendamaian yang disebut tabut hukum Allah. Dari antara kedua kerub, demikianlah ia berfirman kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Wahyu 4 ayat 1 sampai 11. Kemudian daripada itu, aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah, sebuah tahta terdiri di sorga, dan di tahta itu duduk seorang. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkungi tahta itu, gilang gemilang, bagaikan zamrud rupanya. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih, dan mahkota emas di kepala mereka. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca, bagaikan kristal, di tengah-tengah tahta itu, dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata, di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia,
dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6, sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada, dan yang ada, dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu, sambil berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian, dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan." Terima kasih untuk para lektor, Ibu Sarma, Ibu Lepandi, Ibu Rima, dan Ibu Veronica. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan Pastor Paul dengan judul Kerubim. Silakan, Pastor. Ya, haleluya, firman Tuhan selalu baru. Pokoknya saya udah di spotlight ya. Oke, thank you. Firman Tuhan selalu baru ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, pengharapan, dan dalam kekudusan. Hingga dia tahu apa yang sedang dinantikan. Saudara, tadi malam kita belajar ya, bahwa ternyata orang Yahudi sama dengan orang Kristen ya, bahwa bait Allah itu adalah kita. Tubuh kita ini adalah bait suci. Ya, sehingga ketika ada di dalam pentabisan bait ini, ya, kalau orang Yahudi, baik kita maupun orang Yahudi itu dengan pembaptisan. Pembaptisan adalah pentabisan bait suci ini, saudara ya, bait suci kita yang korban bakarannya adalah hawa nafsu dan kedagingan kita. Nah, kemudian di dalam kemah suci itu dikatakan nanti Musa masuk ke ruang Maha Kudus, dan kemudian di antara dua kerub Tuhan bicara. Wah, ajaib ya saudara ya. Saudara ingat bahwa kerub-kerub ini ternyata di dalamnya adalah Torah yang ditulis oleh tangan Tuhan. Ya, dan kerub atau kerubim ini ya, plural. Kerubim ini adalah apa namanya? Disebut membawa pedang ya, ada kerub yang membawa pedang. Lalu kerub yang Musa nggak ada, tetapi kerub itu sebenarnya membawa pedang kalau Anda baca Kejadian 3. Tapi kerub ini juga sebenarnya melambangkan Yesus Kristus ya. Kerub yang menyala ini melambangkan Yesus Kristus yang adalah Sang Firman. Dan kerub ini kalau ditampakkan di dalam Yesaya 10 ya, seperti muka lembu tapi juga muka anak manusia. Muka lembu atau muka anak manusia. Muka lembu itu di dalam kultur Kanaan maupun kultur Mesopotamia maupun bagi kultur Yahudi sendiri melambangkan sesuatu yang ilahi, ya, lembu itu. Sehingga anak manusia ini adalah sesuatu yang ilahi, yaitu Yesus Kristus, ya, atau Sang Mesias ini yang ilahi, saudara. Nah, sesuatu yang unik ya, di Tuhan Yehova bicara kepada Musa melalui dua kerub ini. Ya, Musa menghadap kerub, lalu di dalam dua kerub ini ada firman Tuhan keluar, situ saudara. Apa yang dimaksud firman Tuhan itu keluar? Tuhan bicara kepada Musa, ya, muka dengan muka melalui kerub ini. Apa yang dimaksud, saudara? Yang dimaksud adalah kerub atau sang anak manusia atau anak lembu, ya, bermuka lembu atau manusia atau anak manusia adalah firman Tuhan, saudara ya. Yesus Kristus bersabda. Kedua, logos
dan rema. Ya, logos itu adalah Alkitab yang tertulis, Perjanjian Baru, Perjanjian Lama. Tetapi nggak cukup logos, saudara, ada rema. Yehova bicara kepada kita di dalam ruangan suci. Yang ruangan suci itulah lubuk hati kita, ruangan maha suci, saudara, ya, lubuk hati kita. Melalui logos, dan rema. Semua orang percaya harus membaca yang tertulis. Karena dalam 1 Korintus 4 ayat 6 dikatakan jangan melampaui yang tertulis. Tetapi yang tertulis ini, kalau cuma yang tertulis saja yang menjadi hukum yang mematikan, dan ada gunanya. Yang tertulis ini hanya menjadi cuma memperbesar isi kepala kita tanpa berdampak apapun. Makanya yang tertulis ini harus kemudian berdampak, yaitu dengan apa? Menjadi rema. Logos yang tertulis begitu ketemu dengan sang cinta yaitu Yesus Kristus, maka akan menjadi rema, ya. Nah, makanya orang-orang percaya seringkali mendengar suara Tuhan, ngaku-ngaku mendengar suara Tuhan, tapi dia tidak suka baca Alkitab. Anda harus curigai. Orang yang mendengar suara Tuhan, pasti dia banyak baca firman Tuhan. Karena suara Tuhan yang sebenarnya adalah Alkitab kita yang tertulis itulah yang tidak mungkin salah. Alkitab itu adalah firman Tuhan. Ya. Dan banyak orang-orang maunya membaca firman Tuhan saja, tapi tidak mau jadi rema. Yohanes 6 ayat 63 berkata, remaku adalah roh dan hidup. Makanya kalau ketika Adam ya keluar dari Eden, lalu dijagalah dengan kerub yang menyala-nyala, kerubim yang menyala ini, yang membawa logos dan rema, supaya tangannya Adam jangan menjamah buah pohon kehidupan, ya kan? Gitu ya. Jadi baik buah pengetahuan dan buah pohon kehidupan ada di Taman Eden, tapi ada logos dan rema. Tanpa Anda mengetahui logos dan rema, maka Anda tidak akan mengalami Eden lagi, saudara. Tetapi kalau Anda mau mengalami Eden lagi, makan buah pohon kehidupan, maka Anda harus hidup di dalam Tuhan Yesus, mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, dan mendapatkan rema dari itu. Ya, rema didapat dari cinta, ya, logos yang jadi cinta. Itulah sebabnya, saudara, kita harus selalu berdiakonia. Sehingga logos itu kemudian menjadi rema. Tapi kalau kamu berhenti berdiakonia, maka logos itu tidak akan menjadi rema. Ya, entah mengapa begitu rumusnya. Yohanes 15 ya. Dan saudara, ketika kita belajar ya menghormati firman Tuhan, ya, dengan setiap kali membaca firman Tuhan secara teratur dan kemudian Anda praktek. Ya, firman Tuhan itu ditulis buat dipraktekkan, bukan cuma buat diapalin, saudara. Banyak orang dia tidak melakukan apa yang firman Tuhan ajarkan, tetapi dia prakteknya beda dengan apa yang dia pelajari dari firman Tuhan, karena dia membaca firman Tuhan hanya memperbesar kepalanya tanpa dia mengalami metanoia. Ya, hati-hati ketika Anda mencintai agama atau hobi beragama. Jangan-jangan Anda sedang hidup di dalam ilusi, saudara. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita, yaitu tubuh kita adalah bait suci. Ya, tetapi juga di dalam ruangan maha suci, yaitu relung hati kita, Tuhan bicara melalui kerubim, yaitu logos dan rema. Ya, dan ketika Tuhan Yesus berfirman bahwa remaku adalah roh dan hidup. Itu yang dimaksud kita mendengar suara Tuhan. Tanpa rema kita tidak mendengar suara Tuhan. Tapi tanpa logos tidak akan pernah jadi rema. Ya, jadi melalui rema itulah kita mendengar suara Tuhan. Tetapi rema berasal dari logos. Artinya Anda ketika ada orang tidak baca firman Tuhan lalu dikit-dikit mendengar suara Tuhan, Anda harus curiga sama dia. Karena jangan-jangan dia adalah penjahat-penjahat nabi-nabi palsu, saudara. Ya, jadi cintailah firman Tuhan, bacalah setiap hari dan berdiakonia, renungkan firman itu dan praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Tiba-tiba udah jadi
logosnya jadi rema tanpa Anda sadari. Dan Anda akan mendengar suara Tuhan itu secara audible, menuntun hidupmu. Seperti Tuhan menuntun hidup saya sampai ke Eropa ya, dituntun satu demi satu. Kita nggak pernah nabrak-nabrak ya, kita ngikutin alurnya semuanya. Sehingga orang-orang banyak yang belum legal di sini, kami udah legal ya di Belanda ya. Itulah karena kita ikutin aturannya, dan kita hidup percaya kepada Tuhan. Yang penting kita sudah berbuat semampu kita, selanjutnya serahkan kepada Tuhan yang akan menentukan. Ya, itulah iman. Kalau Anda mendengar firman Tuhan, jangan ditunda sampai besok. Aku mau kedagingan, mau pesta pora dulu. Jangan, saudara. Ya, kalau kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, biarlah apa adanya seperti itu, ya, tanpa kamu harus memoles-moles sok agamawi, ritual-ritual. Kalau kamu sungguh percaya Tuhan, biarlah sang cinta itu menguasai hidupmu, sehingga logos menjadi rema, dan kamu akan dituntun oleh Tuhan setiap hari, saudara. Dalam kehidupanmu praktis setiap hari dituntun oleh Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati.